kepada kalian. Semoga sehat selalu ya semuanya. Walaupun di masa pandemi seperti ini, kalian semua harus tetap semangat belajar. Di sini kami dari kelompok 4 bersama teman-teman saya yaitu Nana dan Ridwan akan menjelaskan tentang apa sih itu pecahan, apa saja macam-macam pecahan, dan bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Nah, tapi sebelum kita simak materinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Yuk kita simak videonya. Baiklah, pada pertemuan kali ini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang pengenalan bilangan pecahan. Apa sih bilangan pecahan itu? Bilangan pecahan ialah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Jadi bilangan pecahan itu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, dan bisa kita simbolkan dengan A per B, dengan B tidak sama dengan 0. Perlu kita ingat anak-anak bahwa A itu adalah pembilang dan B itu adalah penyebut. Bisa kita simpulkan A sama dengan atas, B sama dengan bawah. Jadi A itu pembilang berarti posisinya ada di atas, dan B itu penyebut posisinya ada di bawah. Misalkan contoh 1/2. Jadi angka 1 adalah pembilang dan angka 2 ialah penyebut. Perlu kita garis bawahi ya bahwa ini B tidak sama dengan 0. Kita kasih contoh 1/0. Ini bukan bilangan pecahan. Mengapa? Karena ini hasilnya tak terdefinisi. 2/02 dan yang lain-lain. Intinya kalau penyebut sama dengan 0, maka ini bukan bilangan pecahan. Halo, selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar berbagai bentuk-bentuk pecahan ya. Bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa, contohnya 2/6. Ada pecahan campuran, contohnya 7/3 sama dengan 2/1/3. Ada juga pecahan desimal, contohnya 0,3. Juga persen, contohnya 25/100 sama dengan 25%. Yang pertama kita akan membahas tentang pecahan biasa. Yang telah tadi dijelaskan itu adalah contoh dari pecahan biasa ya. Kemudian pecahan biasa terbagi menjadi dua. Pertama pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni yaitu pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contoh lain 3/5, 6/9, 10/12. Kemudian pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, pembilangnya besar, penyebutnya kecil. Kemudian untuk contohnya
ada 70/4, 11/7, 12/10, dan seterusnya ya. Kemudian ada pecahan campuran. Pecahan campuran ini pecahan yang ada bilangan bulat dan pecahan atau pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya 7/3. 7 dibagi 3, 2 lebihnya 1/3. Ditulis 2 1/3. Contoh lain 5/4 sama dengan 5 dibagi 4. Sama dengan 1 lebihnya 1/4 sama dengan 1/4. Kemudian ada lagi 10/3. 10 dibagi 3 sama dengan 3 lebihnya 1/3 sama dengan 3 1/3. Kemudian pecahan desimal. Pecahan desimal itu adalah pecahan yang per 10, per 100, dan per 1000. Dan anak-anak biasanya juga pecahan desimal ini ditulis dengan tanda koma ya. Bisa lihat contoh pada gambar berikut, itu 3/10. Nah, 3/10 itu sama dengan 0,3. Nah, anak-anak, jadi gambar tersebut itu 0,3 ya, bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma. Kemudian 0,25 bentuk pecahan desimal dengan 2 angka di belakang koma. Kemudian ada juga persen yang terakhir ya. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100%, ditulis dengan lambang persen. Contohnya 8%, artinya 8/100. Terus ada juga contohnya 25%, artinya 25/100. Terima kasih. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Rubahlah ke dalam bentuk persen. Di sini Bapak menyajikan 4 soal. Yang pertama 12/100, yang kedua 27/100, yang ketiga 15/10, yang keempat 8/5. Kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama ya, kita bahas. Jadi ketika kita akan merubah pecahan ini ke dalam bentuk persen, kita tulis dulu 12/100. Nah, kalau persen kan identik dengan 100%. Jadi kita kalikan saja, di sini dikali dengan 100. Sama dengan, kan sama bisa dibagi jadi coret. Jadi 12 kali 1 sama dengan 12%. Kemudian yang kedua 27/100 dikali 100 sama dengan, ini sama jadi bisa dicoret. Nah, di sini 1. 27 kali 1 sini jadi 27%. Oh iya, maaf anak-anak, di sini bisa kita tambahin persen ya. Terus di sini juga sama 15/10 dikali 100%. Nah, sama dengan 10 dibagi 100, kita coret saja 0, 1, 1. Nah, 15 kali 10 berapa? Tinggal terus 50%. Baik anak-anak, kita masuk ke dalam contoh soal. Rubahlah ke dalam bentuk desimal. Desimal itu adalah pecahan yang menggunakan tanda baca koma.
Sini ada 4 soal, jadi 4 per 10, 7 per 100, 7 per 2, dan 11 per 3. Kita masuk ke dalam contoh yang pertama. Nah, gimana sih cara merubah pecahan ke dalam bentuk desimal gitu? Tinggal dibagi saja ya, 4 dibagi 10 karena di sininya 10. Jadi tinggal mundur 1 koma gitu. Jadi jawabannya 0,4. Kemudian 7 per 100 gimana? Karena di sini 100 0, jadi mundurnya 2 ya. Kan misalkan kita tulis dulu di sini 7, gitu 0,0 kan 2, 0,07 ya. Nah, kalau kayak gini kita bagi saja menggunakan pembagian pologapit bisa ya. 7 dibagi 2 kan kita tulis di sini 7 dibagi 2 ya. 7 bagi 2 berapa? 6 kan? 3 mas 3 kali 2 6 kurangi 1. Di sini nggak bisa 2 dibagi 1 dibagi 2 nggak bisa. Kita tambahkan saja 0. Nah, ketika di sini menambahkan 0, di sini juga tambahkan 0, dan di sini tambahkan koma. Bukan 0, koma. Dan 10 bagi 3, 10 bagi 2 5, jadi 3,5. Kemudian selanjutnya 11 dibagi 3. 11 bagi 3 kan yang mendekati 9 ya. Ditulis 3 dibagi 11 itu yang mendekati 3 karena 3 dikali 3 9. Jadi kita tulis di sini 3 kali 3 9. 11 kurangi 9 2 kan ya. Sama di sini kan 2 ditambah 0, nah di sini tambah koma. 20 dibagi 3 berapa perkalian yang mendekati 6 kali 3 18 sama 2 0 20 bagi 3 tetap 6, jadi hasilnya kita bulatkan saja 3,667. Jadi yang ini 0,4, yang ini 0,07, yang ini 3,5, dan yang ini 3,67. Bulatkan saja ya, karena perkaliannya sama kan hasilnya segitu. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua. Di sini Bapak akan menjelaskan materi tentang penyederhanaan pecahan. Sebelum Bapak menjelaskan materi tersebut, Bapak ingin memberitahu terlebih dahulu pecahan mana saja sih yang bisa disederhanakan. Karena bisa saja pecahan yang ingin kita sederhanakan ternyata sudah paling sederhana. Jadi, penyederhanaan pecahan hanya bisa dilakukan jika pembilang dan penyebutnya sama-sama bisa dibagi oleh angka yang sama, kecuali angka 1. Gimana sih Pak maksudnya? Bapak beri contoh. Misalkan Bapak punya angka pecahan 2 per 4 misalkan di sini. Kita tahu bahwa 2 di sini merupakan pembilangnya. Sedangkan 4 di sini merupakan penyebutnya. Pembilang dan penyebutnya ini harus bisa sama-sama dibagi oleh angka yang sama, kecuali angka 1. Itu artinya kita coba dulu angka 2. 2 dibagi 2 apakah bisa? Bisa ya, 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 apakah bisa dibagi oleh angka 2? Bisa ya, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Itu artinya pecahan 2 per 4 ini, pembilang dan penyebutnya sama-sama
bisa dibagi oleh angka 2. Karena pecahan 2/4 ini pembilang dan penyebutnya bisa dibagi oleh angka 2, itu artinya pecahan 2/4 ini bisa disederhanakan. Bapak beri contoh yang lain. Misalkan Bapak mempunyai angka 5/7, pecahan 5/7. 5 di sini adalah pembilangnya. Sedangkan 7 di sini merupakan penyebutnya. Kita coba dulu oleh angka 2. Coba 5 dibagi oleh angka 2, apakah bisa? Tidak bisa ya. 5 dibagi oleh angka 2 tidak bisa. Dibagi angka 3 tidak bisa juga. 5 dibagi 4 sama, tidak bisa juga. 5 dibagi 5 bisa ya. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Masalahnya, apakah 7 pembilang penyebut di sini bisa dibagi oleh angka 5? Tidak bisa ya. Jadi, karena pembilang dan penyebutnya ini tidak bisa dibagi oleh angka yang sama, maka pecahan 5/7 ini merupakan pecahan yang sudah sederhana. Ada lagi pecahan yang dimana pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Bapak beri contoh, misalkan 5/3 misalkan. Pecahan 5/3 di sini merupakan pecahan biasa. 5/3 di sini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Tetapi kita bahas pecahan campuran nanti. Selanjutnya, karena kalian sudah bisa membedakan pecahan mana saja yang bisa disederhanakan, di sini Bapak ingin menjelaskan bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Sebenarnya ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu dengan mencari FPB dari pembilang dan penyebutnya. Lalu kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan hasil FPB yang tadi. Saya beri contoh. Misalkan di sini saya mempunyai pecahan 6/8. Pembilang 6 dan 8-nya ini kita harus cari dulu FPB-nya berapa. Di sini saya menggunakan font faktor. Kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu apa aja sih? Kita tulis dulu di sini bilangan prima. Bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu, angka 2. 6 dibagi angka 2, hasilnya adalah 6 dibagi angka 2 bisa tidak? Bisa kan? 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 ini kan udah angka prima ya kan? 3 berarti sudah stop di situ. Lalu ke angka 8-nya. Kita bagi dengan angka prima yang paling kecil dulu. Dibagi dengan angka 2.
8 dibagi 2 apakah bisa? Bisa ya. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Lalu 4 kita bagi 2 dulu. 4 dibagi 2 apakah bisa? Bisa ya. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi di sini 6 sama dengan 2 dikali 3. Lalu 8. Kita lihat di sini 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 8-nya adalah 2 pangkat 3. Untuk mencari FPB dengan menggunakan pound faktor, kita harus menarik angka yang sama dan pangkat yang paling kecil. Di sini kan angka yang sama itu kan adalah angka 2. Ya kan? Angka 2. Tetapi kita ambil pangkat yang paling kecil. Di sini kan kalau tidak ada pangkatnya kan berarti pangkat 1 ya kan? Berarti kita ambil 2 pangkat 1-nya. Berarti FPB-nya adalah 2. Lalu setelah kita mendapatkan FPB-nya, kita bagi penyembilang dan penyebutnya ini, pecahan ini kita bagi dengan angka 2. Jadi di sini pecahan 6/8 kita bagi dengan angka 2, pembilang dan penyebutnya. 6 dibagi 2 sama dengan 3 ya. Dan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Saya beri contoh yang lain. Misalkan saya punya angka 12/15. Misalkan 12/15. Kita cari dulu FPB-nya menggunakan pound faktor. Terserah mau menggunakan pound faktor atau tabel, terserah. Tapi di sini saya menggunakan pound faktor. Kita bagi dengan angka prima yang paling kecil. 12 dibagi 2 apakah bisa? Bisa ya. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 apakah bisa? Bisa ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Karena 3 di sini sudah merupakan angka prima, maka sudah stop sampai di sini. Kita lanjut ke 15-nya. 15 kita bagi dengan angka prima yang paling kecil, 2. 15 dibagi 2 apakah bisa? Tidak bisa ya. Lalu dibagi angka 3 apakah bisa? Bisa. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Karena 5 di sini merupakan angka prima, maka stop sampai di sini. Kita tulis hasilnya. 12 sama dengan, di sini ada 2-2-nya, 1, 2. Itu artinya 2 pangkat 2 dikali dengan 3. Lalu 15 sama dengan 3 dikali 5 kali 5. Cara menentukan FPB menggunakan pound faktor seperti yang tadi, menarik angka yang sama dan yang paling kecil. Di sini angka yang sama adalah angka 3 dan karena sama-sama pangkatnya 1 berarti kita ambil aja langsung. Jadi FPB-nya adalah 3. Dan kita masukkan ke pecahannya. Jadi 12/15 kita bagi dengan angka 3 sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi 4/5 merupakan pecahan yang paling sederhana. Ini hasilnya. Oke, cara yang kedua adalah dengan membagi pelan-pelan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan prima. Di sini Bapak mempunyai contoh soal. Di sini Bapak mempunyai pecahan 6/12. Kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu ya. 6 apakah bisa dibagi oleh angka 2?
Bisa ya. 12 dibagi angka 2 apakah bisa? Bisa. Itu artinya nomor 12 bisa dibagi oleh angka 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 12 dibagi 2 sama dengan 6 ya. Kita cek lagi nih. 3 apakah bisa dibagi angka 2? Tidak bisa. Kita coba yang lain. 3 apakah bisa dibagi angka 3? Bisa ya. 6 dibagi angka 3 apakah bisa? Bisa juga. Itu artinya 3/6 masih bisa disederhanakan. 3 bagi 3 sama dengan 1 ya. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 1 dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 juga tidak bisa. Itu artinya 1/2 merupakan pecahan yang paling sederhana. Selanjutnya 18/30. 18 kita bagi bilang prima yang kecil dulu, 2. Apakah bisa? 18 dibagi 2 bisa ya. 30 dibagi 2 apakah bisa? Bisa juga. Itu artinya 18/30 sama-sama bisa dibagi 2. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Kita cek lagi nih. 9 sama 15. 9 dibagi angka 2 apakah bisa? Tidak bisa ya. Kita cek yang lain. 3. 9 dibagi 3 apakah bisa? Bisa ya. 15 dibagi 3 apakah bisa? Bisa ya. Berarti 9/15 sama-sama bisa dibagi angka 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kita cek lagi nih. 3 dibagi 2 tidak bisa. Dibagi 3 dibagi 3 bisa ya. 5 dibagi 3 apakah bisa? Tidak bisa. Itu artinya pecahan 3/5 merupakan pecahan yang paling kecil. Oke, terima kasih telah menonton.